ada sekarang dulu itu katanya di YouTube atau di TikTok setiap bulan harus menilai. Nah, menilainya di mana? Ini mungkin belum dipahami sampai di situ. Maka akan kita bahas yang namanya nanti penilaian periodik. Ya. Jadi semuanya ada di sini. Kemudian nanti di EKBKN hanya sebatas simbol-simbol saja. Itu satu ujinya. Tidak bisa menambahkan periode dan sebagainya. Nah, di pengelolaan kinerja ini tentu saja semua sudah ini kan ya sudah mendapatkan predikat kinerjanya 2025 yang tahunan. Ada yang belum? Harusnya sudah yang aman berarti semua rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian sudah dilakukan semua. Nah, untuk 2026 ada yang belum membuat perencanaan RHK? Sudah semua. Oke, berarti aman. Nanti barangkali belum. Ada kemarin harus sebelum Januari atau sebelum ada yang tanggal 21 Januari katanya. 21 Januari malam itu saya masih di WA, katanya paling lambat hari ini gitu. Loh, siapa yang menyampaikan itu? Nah, itu di TikTok, di YouTube banyak. Aduh, itu yang bikin saya agak jengkel sebenarnya. Mulanya jelas banget. Iya, jadi banyak sekali yang tahu. Itu tidak ya. Di ruang GTK selama belum membuat perencanaan itu masih bisa. Jadi tidak betul-betul harus Januari. Tetapi ini masanya memang harusnya Januari dari tanggal 1 sampai 31 maksimal itu ya. Tapi kok ada yang belum karena apa? Nanti bisa Februari sebenarnya bisa. Tetapi harapannya jangan sampai karena apa nanti hubungannya dengan penilaian periodik. Nanti akan kita masuk ke sana. Ini kemudian kepala sekolah tentu saja ya sudah karena ini sudah membuat semua berarti clear. Jadi sistemnya cascading dari atas dulu membuat, kemudian bawahnya baru bisa membuat itu satu. Nah, kemudian langsung saja mungkin ke intinya adalah masalah penilaian periodik yang ini masih rancu. Jadi penilaian periodik itu dibuka mulai Oktober 2025. Jadi pada saat sosialisasi dulu di bulan Februari 2025 yang kita dari dinas itu mengumpulkan semua kepala sekolah, kemudian pengawas, ya semua kepala sekolah ya, itu di lantai 3 dan beberapa hari, 5 hari kalau tidak salah, 2 kecamatan itu belum tersosialisasikan memang karena ini menu baru. Jadi ada menu baru penilaian periodik di sini mas. Kepala dinas. Admin dinas. Orang persiapan. Ya ini saya diminta tolong. Jadi bukan saya kepala dinas minta tolong untuk kondisi. Itu menunya seperti ini. Ya jadi nanti kalau misalkan ada kepala sekolah yang belum tahu, belum paham, ada di mana menunya seperti ini di sini. Jadi penilaian periodik itu berbeda dengan yang ada di atasnya, maksudnya ada di perencanaan itu tidak ada. Ini ada menu tersendiri. Penilaian periodik ini setiap bulan menilai. Coba diklik, Mas. Yang mana? Kapan pemerintah kepala sekolah? Sini. Nah, link. Adanya di kepala sekolah. Nah, ini adanya di kepala sekolah ya. Jadi di rekan-rekan yang bukan kepala sekolah nggak ada. Jangan cari. Calon kepala sekolah juga belum Mas. Ya, di sini 5. Nah, ini akan dibuka setiap tanggal 15 setelah tanggal 15 setiap bulannya. Jadi ini tanggal 14 ini mungkin Februari belum, ya belum bisa diakses, ini baru bisa dibuka besok. Ya, Januari sudah dibuka. Ini nanti kepala sekolah tinggal klik. Kalau ada statusnya belum selesai, coba diklik. Klik. Nah, semuanya ada. Coba di scroll ke bawah. Nah, ini kalau seperti ini ya. Jadi tampilannya kalau belum dinilai itu akan belum dikirim sebelumnya. Nah, ini saya mau minta tolong untuk mengirimkan ini. Tadi saya coba. Caranya nanti begitu. Nah, ini sekarang karena ada yang belum dinilai. Goret-goret dewek kayak isa bongko. Mudun-mudun. Semua nilainya nanti usahakan baik. Ya, jadi jangan ada yang naik atau ada yang coba dikirim, ngecekin kok. Coba dikirim Mas, kirim ke Ekin BKN. Nah, kirim langsung ke Ekin BKN. Ini nanti ada persetujuan. Jadi kalau rekan-rekan nanti misalnya kepala sekolahnya belum tahu, ada persetujuan seperti ini. Saya setuju dia, kirim saja. Saya setuju untuk kirim
data ke kinerja. Ini harus sama, ya harus sama persis. Kirim. Nah, jadi ada 14 yang belum ditetapkan. Nah, sekarang saya mengerti. Ya, itu 5. 5. Kalau dinas atau SKP UNOR salah dan lain sebagainya. Ini makanya tergantung masalahnya apa. Ya, tergantung masalahnya. Jika ini seperti saya mungkin lancar karena kepala sekolah masih aja dan ada kepala sekolahnya. Ya, ini biasanya bermasalah yang ambulan ini agak bermasalah. Kemudian atau kepala sekolah yang pensiun, ya kepala sekolahnya pensiun lah, intinya begitu. Ini tergantung kepada masalahnya. Nanti bisa ditanyakan ke kami. Karena tergantung masalahnya sih. Kalau masalahnya UNOR, yang di sini tak utamakan. Yang di sini tak utamakan. Masalahnya seberapa berat. Ini biasanya sekarang sudah tidak ada. Jarang sekarang karena sudah ada semua. Nah, jika ada yang belum, itu nanti kita tergantung masalahnya. Jika masalahnya UNOR, nanti masuknya ke profil. Masalahnya UNOR kok tidak terbaca gitu. Barangkali belum dimasukkan di dapodiknya. Jadi jika ada kesalahan di sini, ini berarti ada ketidakpadanan data antara kinerja dengan pengelolaan kinerja. Karena ini datanya dua. Pengelolaan kinerja ini sumbernya di dapodik. Kemudian BKN ini sumbernya di CASN atau MyASN. Nah, makanya ini harus padan, harus sama, baik secara pribadi ataupun atasannya. Misalnya contoh di ruang GTK, kepala sekolahnya kemarin bulan Desember atau November purna, ya purna bulan November, tapi masih ada di dapodik. Kenapa? Karena urusannya dengan TPG misalnya. Nah, di sini padahal karena purna berarti sudah dikeluarkan, sudah tidak ada atasannya. Nah, maka karena di sini tidak ada atasan, di dapodik masih atasan yang lama, kemungkinan untuk gagal sinkro itu besar. Ya. Nah, jadi ini perlu dipahami mungkin dari rekan-rekan dan juga yang ada di kecamatan, mungkin nanti ada kesalahan atau kegagalan masalah sinkronisasi itu kompleks sekali, banyak banget masalahnya dan permasalahannya misalnya itu ya banyak sekali permasalahannya, baik itu secara pribadi ataupun atasannya mungkin. Bisa juga karena atasannya belum klaim pimpinan dan lain sebagainya. Ini kalau dibahas kayaknya nggak selesai. Iya. Nah, maka sekarang saya akan langsung menjurus ke permasalahan yang mungkin ditemui di kecamatan masing-masing. Oke, iya satu. Bawa dulu Pak. Oh, jangan begitu maksudnya nanti barangkali maksudnya sudah dicetak Februari atau Maret, Februari hampir selesai. Maret atau April kemungkinan kan jadi kepala sekolah. Terus mau bagaimana Mas Ulus? Bingung kan? Nah, makanya saya jelaskan di sini. Pertengahan periode, ya di pertengahan periode. Satu, guru itu harus sudah masuk di dapodik sebagai kepala sekolah. Harus. Makanya di dapodik harus dimasukkan dulu. Kalau itu belum berarti nanti belum jadi. Nah, kita ke ruang GTK dulu. Dari nonton banyak pasti di ruang GTK. Di sini ini diklik Mas. Nah, ini diklik. Ya, ini media. Operatornya kalah. Ini kaitannya dengan akunnya. Ya. Ini ruang GTK ini berdasarkan dari tugas kita. Kalau ini guru berarti nanti jadi guru. Nah, ini nanti misalnya Widya Mustaqim dari kepala sekolah, kalau mau, tapi tidak bisa. Ini nanti akan terjadi perubahan. Domain admin akan jadi admin. Maka ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Akun gurunya pasti akan ganti. Nah, mencarinya di mana? Nah, nanti di dapodik masuk dulu, kemudian cek di belajar id. Ya, belajar id. Nanti ya untuk kepala sekolah mungkin ada bintangnya sendiri lah, gampang nanti ya. Agak panjang ceritanya. Oke, yang penting akunnya nanti harus yang terbaru. Satu. Nah, kemudian masuk ke ruang GTK. Ruang GTK pasti sudah ada di guru.kementikdasmen, itu jelas. Di sini nanti karena di tengah periode, saya sudah membuat RHK. Sekarang kan sudah membuat RHK kan ya Mas ya. Dan nanti membuat RHK lagi atau tidak? Di
sekolah barunya mungkin. Nah, nanti lihat di sini. Jika disuruh membuat RHK, karena nanti sebagai pegawai dan sebagai atasan kan ada dua, ada sebagai pegawai dan sebagai atasan. Sebagai pegawai kok di sana disuruh membuat RHK lagi, ya dibuat. Itu karena apa? Itu mungkin terdeteksi dia akunnya baru, ya, jadi orang baru, kemudian jabatannya baru, nah membuat. Nah kemudian sebagai bawahan di pakai di baik karena ya iya yang ini kembali ke brand. Luar biasa. Nah ini maksudnya ini, nah awal-awalan. Nah ini oh yang ada ya, apa bukan pengawas, nggak usah. Di sini nanti intinya ada itulah ya, ada sebagai pegawai, kemudian ada sebagai atasan. Sebagai atasan. Jadi nanti kalau sebagai pegawai disuruh membuat, dia membuat lagi. Sebagai atasan nanti ikut menilai lagi. Nah sebagai atasan, kalau di sini sebagai atasan, bawahannya ini mas, kepala ya yang ini kepala sekolah. Nah di sini nanti kan menilai bawahan, ya menilai bawahan nanti akan muncul. Jika itu belum muncul, berarti ada kesalahan di dapodiknya. Bisa juga belum terbaca. Itu bisa juga karena sinkronsi posisi sinkron bisa juga belum terbaca. Nah itu nanti cukup menunggu saja, menunggu. Itu tadi terus pertanyaannya, jika ada di tengah periode, di sini berarti melaksanakan sesuai dengan tugasnya dulu sebagai guru, ditambah ada tanggung jawab nanti menilai bawahan jika ini sudah muncul menunya yang sebagai atasan, gitu ya. Pastikan itu nanti muncul dulu. Jika belum, tunggu hasil sinkron karena akan otomatis, ya, akan otomatis. Ini kalau dinotifikasi nanti akan muncul di sini. Coba mas dinotifikasi mas. Ya, kini ada 600 sekian sebagai pegawai. Nah nanti akan muncul Sulistiono, ada pegawai baru Sulistiono kepala SD mana itu nanti ada di sini. Nah jadi kan kalau sekolah nanti apakah kabin nanti memberikan predikat nanti ada. Nah, kemudian ini Sulistiono tidak lagi menjadi pegawai di mana itu misalnya. Ya, nanti dulu kayak pertanyaannya belum aku. Nah kalau sudah maksudnya di ruang GTK sudah clear, permasalahannya di Ekin BKN. Ya, ya Mas Sulis, Ekin BKN. Nah, sini. Ya, ini ke mana? Ke sini profil. Ya, ke profil. Ya, ke profil. Nah, itu nanti prosesnya panjang di sana. Yang terpenting tarik ke atas, tarik ke atas. Nah, yang terpenting ini nanti klaim pimpinan unit kerja. Ini yang harus dilakukan. Karena kalau ini jangan, ya jangan. Oh, tidak salah. Klaim pimpinan unit kerja itu sebagai kepala sekolah. Jadi nanti aman lancar kesananya. Itu ya. Kalau dari tengah periode, artinya tetap melaksanakan seperti biasa. Nanti ditambah dengan tugasnya sebagai atasan. Gitu mas. Apalagi sudah. Nah ini yang penting lagi. Sekarang masih di Ekin ke SKP. SKP. Siap banget ya. Mas Dulu sudah paham saya. SKP tadi. Iya SKP. Sekarang kita lihat di sini ada sinkro. Ya, klik menu sinkro. Ya, sinkro ruang GTK. Di Ekin tidak ada perubahan. Ya, di Ekin tidak ada. Kalau tadi di pengelolaan kinerja terjadi perubahan ikor, akan terjadi perubahan jabatan menjadi kepala sekolah ikor berubah. Di sini harus secara dashboardnya tidak berubah, tetapi ada yang harus dilakukan. Kalau tadi sinkron ruang GTK ini untuk mengalirkan data, dia berarti Mas Sulis misalnya sebagai pegawai Januari, Februari sebagai pegawai, Maret atau April jadi dari April juga. Oh ya, April, bilangin mas. Berarti sampai Maret ya, sampai Maret hanya sinkron ruang GTK. Ya, sinkron ruang GTK. Ya Maret akhir, sinkron ruang GTK. Karena terjadi perubahan umur, maka yang harus dilakukan adalah sinkron data SKP dengan dengan rotasi ruang GTK. Jadi dari Januari sampai Maret itu, nah itu tinggal diklik saja. Klik nggak apa-apa. Bukannya mana sih? Ini sinkron ruang GTK, sinkron lakukan sinkron. Ya, lakukan sinkron ini. Klik. Nah, Anda yakin? Oke.
lagi di atasnya, yaitu periode penilaian untuk yang terbaru. Jadi yang di sini ini Januari yang lama akan jadi Januari sampai Maret, 31 Maret. Definitif dia sebagai guru, ya pegawai guru. Nanti di atasnya jika sudah sinkro rotasi mulai 1 April sampai 31 Desember dia sebagai kepala sekolah. Nanti akan ada 2. Kalau pindah lagi ya 3, pindah lagi 4, dan seterusnya. Jadi kalau dia pindah-pindah di sini, lakukan sinkro rotasi ruang GTK. Satu lagi Mas, verifikasi. Nah, kemudian jika Mas Sulis April jadi kepala sekolah langsung menerima SK ampuan. Double ya. Nah, maka lakukan ini sinkro data SKP PLT ruang GTK. Sehingga nanti ya di sinkronnya ya tetap nggak bisa. Karena apa? Tidak ada sebagai PLT. Nah, kalau pertama mungkin akan terjadi seperti ini. Nah, karena PLT itu ada caranya tersendiri. Nanti menghubungi Bu Susi untuk ditambahkan. Kalau di ASN di sini ya, ini kan hanya 1 unit. Tetapi karena kepala sekolah nanti ada tambahan. Nanti untuk ditambahkan sebagai atasan di sekolah ampuan. Jadi ya, kalau misalkan rekan-rekan ini ada yang kepala sekolahnya ampuan dan sekolahnya belum muncul di sini untuk kepala sekolahnya, lakukan Pak kepala sekolah lakukan sinkro PLT. Biar apa? Nanti muncul di sini. Ya, jadi nanti SKP-nya apa? Tambah lagi. Ya, ini oke. Tambah lagi di sana. Ya, di sini nanti di Pageblongan misalnya, kemudian dinaikkan di kepala sekolahnya Sakalan, ya. Sakalan, PLT di mana? Sakalan di bawah. Itu. Nanti ada 3 ruang di sini. Nanti ada 2. Nah, kalau mutasi lagi nanti akan tambah lagi. Jadi kalau di tengah periode ada perubahan minor akan menyesuaikan tambah terus. Tapi sekali lagi jangan menambah periode SKP. Khusus guru kepala sekolah. Kepala sekolah, ya guru kepala sekolah juga sama. Yang menambahkan SKP itu hanya tendik hanya tendik itu penjaga. Kemudian ada sekarang yang OLO ya, operasional pelayanan OLO ya, itu ya operator itu yang membuat manual. Jadi nanti kepala sekolahnya sebagai penilai saja. Ada lagi? SKP SKP-nya, nah SKP yang dicetak itu nanti dilihat sesuai dengan ininya apa nanti kebutuhannya. Misal detail SKP itu kan dibuat di awal tahun periode. Nanti cari yang di sini yang definitif, yang di SKP. Detail SKP-nya mungkin cari di sana, sasarannya yang awal tahun itu. Kemudian penilaiannya nanti karena penilaian kan hanya 1 di periode terakhir Desember. Nanti penilaiannya yang terakhir yang jadi kepala sekolah, Atau bisa juga nanti dicetak lagi saja. Ya, detail SKP yang ada jadi kepala sekolah mungkin kan RHK-nya beda. Nah, itu tadi yang RHK-nya beda, yang digunakan mana itu nanti terserah dinas. Ya. Jadi nanti yang mana itu terserah dinas dan juga Ekin BKPSDM. Ya, BKN yang di BKPSDM sebagai pengesahnya maksudnya. Ya. Bagaimana Mas? Akhir tahun apa akhir semester? Lanjut. Bukan. Yang penilaian 25 kan sudah final. Nah, masalah final dan tidak final. Oke, kita buka di sini. Ya. Klik SKP yang cari penilaian yang 2025 Mas. 2025. Ini klik. Ya. Kalau tadi di ruang GTK paling bawah. Ini ya. Ini masih otomatis Mas. Kalau Januari sampai September kemarin penilaiannya otomatis dari Desember sampai. Nah, masalah final belum final. Ini kenapa ada belum final? Kenapa ada final? Jadi saya jelaskan di sini. Mungkin belum di WA sih sebenarnya sudah panjang lebar, tetapi mungkin belum ini. Jika ini belum final,
Ini yang mau final dan belum final ini BKD, BKPSDM, bukan saya. Oh, ada yang sudah bisa cetak, ada kurva dan sudah bernilai satuan yang Ya, capaian organisasi belum final. belum final tapi sudah ada. Ya, sudah mulai. Ya, masalah final belum final. Ini yang mau final adalah BKPSDM. Jadi bukan saya dengan anggota dinas itu bukan. BKPSDM. Nah, ini kenapa belum final? Adalah digunakan untuk atasan menilai bawahan secara langsung di Ekin BKN. Contoh misalnya Mas Aan punya penjaga sekolah Desember, ya, punya penjaga sekolah. Nah, itu ternyata lupa Desember sudah sampai batas. Di sini batasnya Januari tanggal 5 kok belum dinilai. Ini memberikan kesempatan atasan untuk menilai bawahan yang dinilai langsung di Ekin BKN. Jadi bukan guru, ya tending. Ini kenapa belum final. Jadi masih memberikan kesempatan. Nah kalau ini sudah di final, ya sudah di final, ini berarti menilai bawahannya sudah ditutup. Ya, sudah ditutup. Jadi yang guru tidak masalah, tending sudah tidak bisa dinilai lagi. Karena ini sudah di final. Jadi periode tahunan sudah dikunci, maka tidak bisa dinilai lagi. Ini untuk tending. Nah apakah guru berpengaruh? Tidak. Guru tidak berpengaruh kenapa? Karena melakukannya tidak di sini langsung, tetapi lewat sinkro ruang GTK, sinkro penilaian ruang GTK. Maka kapanpun masih bisa teralirkan. Dampaknya apa? Kalau belum final, otomatis belum bisa cetak dokumen bagi guru, karena kurvanya belum keluar, capaian organisasi belum muncul di sana. Nah kalau ini sudah di final, sudah bisa cetak. Tapi yang tadi lupa-lupa belum dinilai, akhirnya terkunci. Maka tombol ini final dan tidak final itu bisa dibuka kapan saja. Mungkin ada laporan saya belum bisa menilai, kemarin lupa belum menilai bawahan tending, akhirnya dibuka, jadi belum final. Paginya, ya misalnya sore paginya di final lagi. Nah ini masih bisa dibuka dan ditutup. Adminnya siapa? BKPSDM. Jadi bukan kami. Jadi kalau dia tanya sekarang udah final, besok tidak final atau belum final, itu memang menyesuaikan. Jadi kalau ada laporan di sini nanti sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Jadi kalau ada yang belum final, kemarin sudah. Kalau ada pertanyaan yang lain, rekan-rekan harapannya bisa menjelaskan. Ini bisa juga besok belum final lagi. Nah, mungkin kan karena per bulan di sini per bulan di sana. Ini berarti di tahunan. Di tahunan ya, ya. Begitu? Ya sudah ya. Oke, ini sudah. Berarti rangkaiannya seperti tadi ya, dari ruang GTK, pokoknya sekarang ruang GTK dulu dinilai di sana, nanti di sini sinkron. Nah, otomatis karena ada penilaian periodik, harapannya setiap bulan rekan-rekan sinkron semua. Jadi sinkron tadi penilaian, jadi asisten malah sinkron. SKP mas, SKP, terus sinkron penilaian periodik yang tadi, gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan yang penilaian ini kan untuk luar. Ini jelas ya, ketiganya ya. Sinkron GTK untuk dan lain sebagainya. Nah, di penilaian ini sinkron penilaian ada dua klik. Ya. Penilaian periode ini yang setiap bulan dilakukan. Jadi guru tidak membuat periode, tidak dinilai secara manual di Ekin, cukup sinkro data penilaian periode ruang GTK. Setiap bulan di awal bulan berikutnya, contohnya untuk Januari munculkan Januari berarti 1 Februari harusnya disinkro. Klik, oke mas. Nah terus ini sinkro, ya sinkro, oke. Nah nanti terus oke. Nah ke bawah coba, ya ke bawah. Nah ini baru Januari. Nah kalau di sini ada yang Februari, pertanyaan kalau di sini ada yang Februari, masih sudah Februari sudah ada, tapi ininya masih kosong, penilaian otomatis masih kosong. Jadi jangan ada yang rencana aksi diklik kemudian lanjut itu tidak ya. Jadi sekarang cukup kalau guru hanya klik penilaian periodik. Ini nanti akan otomatis muncul. Sekarang Februari, besok Maret, tanggal 1 Maret sinkron, nanti Februarinya muncul di bawah. Begitu seterusnya.
Yes. Nih, nah penilaian final, lupa. Ke atas lagi. Nanti di Desember, sini Mbak ya, sinkro penilaian ruang GBK. Nah ini klik periode final ini terakhir Desember. Ya Desember, karena belum muncul sekarang. Gitu. Oke, sudah. Ada pertanyaan lagi? Oh iya belum. Kongkongan. Ya, kembali ke yang ruang GTK Mas. Ruang kerasa. Bayarnya dulu ya. GTK. Ya. Terkait tentang tadi periode penilaian yang dari kepala sekolah. Ya, itu harus tiap bulan setelah tanggal 15 atau bisa borongan misal kemarin. Itu sebenarnya yang pertama. Iya. Terus Jadi siap-siap itu kepala semua. Ya. Terus untuk guru otomatis kan sinkron di Ekin PKN-nya. Iya. Itu juga tiap bulan. Apa boleh borongan? Nah, Aku sebenarnya sih tiap bulan. tapi nanti kebeli. Tiap bulan. Bulan ya. Seru Bulan kan? berapa? Banyaknya udah terus Kayak Pak Billy paham banget. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini mau dijawab idealis apa mau dijawab? Sekarang ajukan pun. Ya, maksudnya Orang idealis idealisnya sebenar apa sesuai Ya, kebutuhan? jadi normal lah normal. Normalnya, Ya standar. serius, penilaian periodik diklik ini setiap bulan. Karena periodik, ya, jadi setiap bulan. Ya, setiap bulan harus dilakukan penilaian harus terjadi setiap bulan. Nah tapi tadi ini kebijakan ya, kebijakan. Kalau kau lupa, ya dinilai lagi. Gitu. Jadi masih bisa, tidak ada yang ditutup. Wong RHKB masih bisa dibuat. Ini jadi tidak sekejam Ekin PKN. Kalau ditutup masih boleh. Jadi mau acara lagi misalnya lu Bulan. kepala sekolah bingung tuh sih ini Ya, orang yang belum tiba-tiba ini. Kamu sih prima. Jadi ya sekali lagi ini di sini bisa karena lupa mungkin di berikutnya masih bisa. Ini contohnya tadi harusnya Januari sudah selesai sekarang. Batasnya tanggal 10 atau tanggal berapa tadi, tapi masih bisa dilakukan penilaian. Ini sudah bisa. Atau nanti di Desember pemborongan ya masih boleh. Tapi susahnya nanti di ruang GBK-nya atau di BKN-nya nanti tidak muncul periodenya. Jadi ya perlu disikapi. Idealnya setiap bulan. Terima kasih. Ya bulan. Standar normal lah. Ya, begitu. Ya. Ada lagi, Mas Imam? Oh iya. Jadi apa enggak? Iya, begini Mas. Saya apa kok gini nyumbrewek. Data yang maksudnya data nama saya itu ada yang keliru, itu mau perbaikinya itu di mana? Di mananya yang keliru? Di telebur ini. Bukan MPDBD. Enggak, maksudnya di ruang GTK atau di Ekin BKN? Ekin BKN. Ya, ini kemungkinan terjadinya di Ekinnya sini, Mas. Ekinnya saya. Nah, di sini. Ya, profil ya. Pilarnya belum muncul-muncul gitu ya. Oh, double. Sama SPD. Malah sekarang ada yang kebalik-balik. Ada yang sudah buka My ASN, ada yang kebalik gelarnya mungkin AMA SPD jadi SPD AMA kayak gitu atau yang lain. Ama dulu SPD. AMA baru SPD ya. Double gitu Iya benar. Ya benar kalau AMA SPD. Tapi sekarang yang digunakan kan harusnya yang SPD saja. Jika ada di sini yang salah, itu ya, yang di mana namanya nanti begitu cetak form itu di atasnya ada yang salah, ada double. Ini yang bisa membetulkan adminnya MyASN ada di BKPSDM. Itu sebenarnya tinggal mungkin ya saya nggak tahu hanya yang muncul yang terakhir saja kayak gitu. Karena di sana otomatis akan muncul gitu ya. Lulusan S1 mana akan muncul, nanti tambah lagi S1 mana, S2 mana itu akan dimunculkan. Nah ini nanti yang menjadi admin BKPSDM. Nah kalau mau ke sana nanti sama Mas Eri. Cari pernah kayak gitu ya. Iya Pak Nih. Gampang itu man. Ya. Nah ini akan ya kalau mau edit PDF mungkin bisa ya, tapi nanti akan muncul permasalahan di belakang terkait PAK dan lain sebagainya karena ini yang ditanyakan ini tapi nanti ya saya jawab. Ya, terakhir Yang ini kenapa? dulu. Ya, terakhir.
Ya, jadi nanti ada kesalahan namanya belum lengkap atau mungkin kesalahan gelar admin BKPSDM naik ASN. Kalau bisa nanti Pak Haris. Iya. Kalau tidak ada nomornya. Pak Bagus sebenarnya Pak. Pak Haris. Ya Pak Bagus. Tapi kalau terkait unit kerja yang salah itu ke Pak Bowo. Nanti ya saya ada nomornya. Sumber masalah. Ya, itu ada lagi? Ya Mas. Sudah Mas, yang berikutnya. Mas, Ruang GTK. Ya, ruang GTK. Di kantor kepala sekolah itu Iya. kan pegawai sekarang kan ada yang PW, tapi di situ masih terbaca pegawai honorer. Iya, tuh. Nah, ini yang mungkin paruh waktu. Paruh waktunya guru atau TD? Guru ya, otomatis karena di ruang GTK. Ini baru dan memang dalam proses kami diskusi. PW, kemudian ASN di swasta. Kayaknya ada dua yang kemarin hari Jumat minggu yang lalu saya ke BKD masalah PW. Paruh waktu itu jika guru harus membuat di sini, harus membuat di ruang GTK karena itu guru, itu sesuai dengan SK kementerian ya. Saya lupa Kemendikbud, entah permen Dikbud harus membuat di sini. Nah, di ruang GTK harus membuat, kemudian permasalahannya adalah jabatannya masih belum sesuai dengan yang sekarang karena di sana masih honorer sekolah. Pada awal membuat kita juga bingung untuk menetapkan harus membuat atau belum karena itu honorer sekolah. Tetapi setelah saya diskusi dengan Bu Susi itu memang tidak apa-apa untuk jabatannya nanti jabatannya diambilkan dulu. Yang penting membuat dulu di ruang GTK karena ini sesuai dengan permennya. Nah, membuat masalah jabatan nanti akan diurus oleh dinas. Karena apa? Jabatan itu yang bisa merubah, bisa mengedit itu dari operator dapodik dinas. Yang menetapkan siapa nanti akan dijadikan ASN itu dinas yang menetapkan. Tetapi ada prosedurnya yang itu belum bisa sampai sekarang mungkin belum bisa ditetapkan sebagai ASN untuk paruh waktu. Jadi untuk paruh waktu jika di sekolah rekan-rekan ada yang paruh waktu guru membuat di sini dulu, ya membuat di sini. Nah di EKIN BKN ASN sudah bisa masuk atau belum untuk paruh waktunya? Ini jadi masalah. Maksudnya apa? Username yang digunakan adalah NIP apa NIP ya? NIP kan NIP. Nah kalau tadi di di dinas itu mungkin karena masih honorer sekolah belum ada NIP-nya. Tetapi secara SK kan sudah punya NIP. Nah itu sudah dikomunikasikan juga dengan BKPSDM. Mungkin BKPSDM sudah memberikan ini ya semacam WA atau apa yang harus membuat belum atau sudah mungkin saja nanti dicari. Nah karena paruh waktu itu secara sistem belum bisa dimunculkan di sana, maksudnya tombol sinkronnya belum ada karena belum ditetapkan sebagai ASN, artinya terjadi kendala. Nah itu membuat manual juga di EKIN BKN. Sementara takutnya Pak ini karena Januari sudah dalam proses tapi belum mulai di EKIN BKN. Kalau belum mulai di EKIN BKN, periodenya nanti untuk SKP-nya khawatirnya Januari tidak ada. Nah maka untuk paruh waktu guru juga membuat di EKIN BKN sementara sampai proses menjadi ASN nanti dari dinas kemudian dari BKPSDM itu sudah clear sinkron, akhirnya bisa ditetapkan bisa klik tombol sinkron saja. Itu untuk paruh waktu guru. Kalau yang tadi kan nggak masalah, EKIN BKN. Kalau yang tadi kan langsung di EKIN BKN. Ya, nah itu. Saya beri Pak. Terima kasih Mas sudah Nanti kan double Mas saat sinkron. Iya, itu dipikir nanti. Karena ini khusus, ya. Ini khusus termasuk guru yang ada di sekolah swasta. Itu tidak ada unit kerjanya. Ya, unit kerja di sini tidak ada, honornya ngindo, akhirnya tidak bisa sinkro. Nah itu juga membuat di EKIN BKN ASN yang ada di sekolah swasta. Jadi melaksanakan dua
kegiatan atau 2 rangkaian langsung di ruang GTK juga dilaksanakan, di ekip BKN secara manual juga dilaksanakan. Itu sampai batas yang nanti belum ditetapkan, kita belum berani untuk stop gitu atau buang hanya sinkro atau lain sebagainya, itu belum. Terima kasih Mas. Itu mungkin yang terbaru malah ini, ya berita yang terbaru. Jadi mungkin bisa nanti kita disampaikan kalau misalnya ada apa namanya paruh waktu untuk membuat keduanya. Terutama untuk karena ini kebutuhannya kan untuk kita. Kalau SKP-nya di ekip BKN Januari tidak ada, nanti kan periodenya berkurang. Nah, akan berkurang nilai PAK-nya. Kita akan ke PAK, sebelum ke PAK. Ada lagi? Cukup ya, ke PAK. Nah, ini yang terbaru lagi, PAK guru. Mungkin sudah pada ribut-ribut kepala sekolah dengan PAK. Ya, secara sistem ini sudah dibuka. Ya, secara sistem di e-kinerja BKN sudah dibuka, boleh ke bawah. Ya, jadi kalau yang sudah ada nilainya di sini, sudah ada muncul penilaian angka kredit dari tahun terakhir 2022 sampai yang 2024 mungkin, nah, sudah yang muncul. Ini tinggal diunduh saja kemudian di apa. Nah, yang belum muncul ataupun untuk tahunan, apakah membuat di sini? Ini kebijakan dari daerah. Ya, kebijakan dari daerah tidak perlu untuk membuat PAK secara sistem di ekip BKN. Tidak perlu, sekali lagi ya, tidak perlu. Ya belum, belum. Sampai tahun 2026 saya dapat kemarin diskusi, ya bukan diskusi, saya tanyakan dengan Pak Suyadi terkait yang ini. Saya tangkap untuk PAK bagaimana. Nah, ini kebijakan dinas belum menggunakan PAK yang di ekip BKN. Nah, kalau sudah ada kan nanti disosialisasikan. Ini belum ada. Nanti membuatnya di mana? Secara manual di file yang kemarin itu yang diunduh di apa? Saya lupa. Iya, didik pena ya, tapi menurutnya apa ya? Ya didik pena itu lah. Ya. Mendownload formatnya sesuai golongan, nanti mengusulkannya masih manual ke didik orang. Itu. Ya, ada lagi cukup ya? Mana? Tadi tidak perlu. Terus ada beberapa kemarin ada yang muncul hanya 1 tahun yang 2022. Iya. Ada yang sudah muncul 2025. Bahkan karena tidak informasi itu tersampaikan secara utuh, terusnya ada yang muncul akhirnya ada yang melakukan data. Iya. Tambah. Tapi nanti bisa ditambah sampai Desember. Nah, perlu ini kan tidak. Nah itu. Padahal soleh ya. Ya. Untuk memunculkan. Iya. Caranya begini, kalau mau menambahkan di sana bisa. Ini dicoba uji coba ya. Boleh silahkan ikut saja. Terus periodenya nanti dipilih yang tahunan. Nah ini nanti ini nggak ada. Tapi ada. Ini nggak ada sampai tahunan. Sampai Desember sampai November. Nah, ini makanya ini pengaruh dari penilaian periodik ini ada di sini, ada di PAK. Kalau bulanannya belum disinkron, belum muncul bulanannya, di PAK-nya tidak akan muncul di sini. Sampai November. Ya, tahunannya kan ada. Pilihnya yang tahunan, Mas. Nah ini yang mana? Tahunan ini. Cukup pilih yang tahunan saja. Karena ini tidak digunakan. Ya. Kalau misalkan mau membuat sini, ini caranya begini. Ya, tinggal menambahkan periodenya saja 2 bulan, tapi ini belum, sekali lagi belum, ini belum. Kalau mau membuat, coba Mas, ini tinggal tambahkan tambah di sini. Pertama, terutama tahun PAK tahun 2022 sudah harus ada dulu. Karena ini mulai digunakan tahun 2023. Yang sudah pernah KP antara 2022 sampai 2025 pasti akan muncul di sana. Otomatis. Kenapa? Karena pada saat kita menyerahkan berkas dari Pak konvensional, Pak konversi sampai integrasi yang dari dinas itu sudah diberikan semuanya yang akan muncul di CSN. Coba Mas 2024 diklik saja unduh. Ya, unduh. Ini isinya full semuanya dari 2022 sampai ke bawah terakhir. Ya. Terakhir sampai 2024 integrasi.
Nah, Apa tuh? yang saya tanya kemarin, file saya buka ini, ini yang upload siapa? Nah, itu pertanyaannya. Bagus. Ini kenapa begitu diklik di sana bentuknya PDF? Ini dari dinas. Jadi begini prosesnya. KP itu kalau yang bukan jabatan ya, kenaikan jabatan, ya kenaikan jabatan ataupun tidak itu kan bedanya di hukum saja. Ada yang uji kompetensi. Itu semua persyaratan kan ke dinas. Pertama kita membuat konversi dari bank konvensional yang terakhir entah tahun berapa. Misalnya saya di sini 2022, misalnya ya saya 22. Maka saya membuat konversi antara 12 sampai 2024. Nah begitu ini sudah dibuat akan muncul pak integrasi ke atas mas. Yang ke atas ini, ya, jangan yang tanda tangannya pak tadi integrasi. Nah pak integrasi ini yang menetapkan adalah dinas. Untuk apa? Untuk nanti diusulkan ke BKPSDM. Makanya ini bentuknya scanan yang sudah ada. Nah, yang sudah ada bentuknya scanan ini adalah hasil dari ada kenaikan pangkat yang sudah disetujui karena harus ada persyaratan salah satunya adalah pak dari konversi integrasi sampai integrasi ini adalah dari dinas. Makanya kita membuatnya masih secara manual. Jadi yang KP antara 2022 sampai 2024 pasti sudah muncul ininya. Coba tanyakan ke yang 2024. Misalnya saya kan 2024, pasti sudah muncul. Kalau belum muncul bagaimana? Nah ini mas, ke Ekin yang tadi. Kalau belum muncul, diklik Ekin. Ya, Ekin. Punya saya kan yang atas katakan oke nama saya yang kedua Iya. atas nama orang lain. Atas nama orang lain, atas nama orang lain. Manusia ini mas, kayaknya gini. Pengusulan ini sekali lagi ya, malah dari materinya apa? Pengusulan ini sekali lagi adalah dari dinas. Kita memberikan berkas ke dinas. Makanya kalau scanan ini ada yang keliru, yang laporan ke dinas. Ya, nanti bisa juga kan berkasnya keliru, salah. Karena di BKPSDM nanti pengusulannya tetap sistem. Ya, jadi sama di scan saja. Angkatan saya 500 sekian kan memang banyak sekali. Kemungkinan salah. Ya, jadi mungkin nanti disampaikan. Nah ini diambil dari mana? Kenapa bisa muncul? Itu dari si ASN. Ya wis, cukup ya. Dari si ASN. Ya, ke atas. Wis sampai sini cukup. Nah dari sini, dari Simpro angka si ASN. Ini sudah diupload oleh dinas ke si ASN. Ya, wis cukup jangan sih sebenarnya. Nanti yang ada tambahan ya. Sampai di sini, jadi Pak sekali lagi belum digunakan untuk EKIN BKM yang secara sistem. Ini hanya untuk melihat saja dulu. Nah, mungkin yang sedang KP nanti bisa dicek di sini. Kalau ini sudah ada, berarti dalam proses pengusulan yang sedang KP. Kalau ini belum ada, ya memang mungkin belum mengajukan KP atau sebagainya. Sampai di sini saya sudahkan ya. Cukup ya. Saya kemarin terkait, kebetulan saya sudah KP. Iya. Ini kan kalau yang nomor agenda untuk yang saat tahunan itu kan yang menandatangani kepala sekolah, otomatis nomor agenda sekolah. Itu yang benar yang mana? Soalnya banyak sekali variasinya, banyak yang 860, 8 mana masih ada yang 400. Yang benar yang mana mas? Nah itu karena ini pertanyaan yang saya bingung karena buat saya kepala sekolahnya. Kepala sekolah terkait nomenklatur saya juga belum begitu paham. Karena bukan aku ya. Ada kan 400 masalah kepegawaian, 800 kepegawaian, 400 surat keterangan atau apa. Itu nanti mungkin dikomunikasikan ke kalau yang paham betul Pak Suyadi. Ya, nanti mungkin bisa ditanya karena beda-beda. Itu ya Mas ya, maaf ya. Mungkin untuk nomor agenda surat itu kan kepala sekolah kan di-share tentang aturan penggunaan nomor agenda. Nah itu mungkin kepala sekolah belum membaca aturan itu, jadi nomornya ada yang 400, ada yang 400 gitu. Tapi kalau informasi dari Kecamatan Punggelang kemarin informasinya
nomor agenda yang PAK itu Ya. 800.1.4.5. Oh, jadi Gimana ulangi? 800.1.4.5. Terus garis miring agenda sekolah masing-masing, kemudian tahun 2000 berapa kayak gitu. Mungkin begitu, Nah itu Pak. mungkin karena memang beda-beda. Iya, Iya. tergantung kepala sekolahnya membaca. Sudah membaca ya, Iya, regulasi. regulasinya apa kayak gitu. Iya. Itu, Pak. Kalau pengen tahu banget nanti jadi kepala sekolah. Tapi nggak, memang kadang-kadang ada yang begitu sih ya. Jadi mulai tertib administrasi, mulai diperhatikan nomenklatur suratnya, ya. Ada yang 800, ada yang 400, itu bedanya di mana? Itu ada bukunya memang, tebel banget. Saya pernah lihat. Ada yang aturan itu, aturan penomoran surat. Secara nasional itu ada. Ada lagi? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup kita sekian saja. Terus materinya apa? Ya, oke, kita bersenang-senang saja. Kalau saya tambahan, turun nih Mas ya, di sini aja nggak apa-apa.